Bali, bagi sebagian besar dari kita, Bali adalah manifestasi dari surga. Pulau Dewata dengan pantai emasnya, sawah terasering yang hijau membentang, dan aroma dupa yang menenangkan jiwa. Bali adalah pulau yang dibangun di atas konsep Trihita Karana. Konsep ini adalah sebuah keseimbangan harmonis antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Bali adalah pulau yang secara fundamental didasarkan pada dharma atau kebenaran. Namun, di balik keindahan dan kedamaian yang tampak di permukaan, Bali menyimpan sebuah misteri yang lebih gelap, sebuah dimensi spiritual yang jauh lebih purba, lebih menakutkan, dan kurang dipahami. Ini adalah sisi Bali yang hanya dikenal oleh mereka yang lahir dan dibesarkan di sana. Sisi yang dikenal sebagai Niskala. Niskala adalah dunia tak kasat mata, dunia spiritual yang ada, berdampingan secara intim dengan dunia nyata atau skala. Malam ini, kita tidak akan membahas pura atau dewa yang baik. Kita akan membahas energi yang paling kuat, paling gelap, dan paling menakutkan di Niskala. Kita akan menguak misteri Lake. Bab 1. Pengantar sisi gelap Pulau Dewata Lake adalah subjek tabu. Ia adalah praktik ilmu hitam atau ajidesti yang paling ditakuti. Leak bukan sekadar hantu atau makhluk gaib biasa. Lik adalah manusia. Ia adalah seseorang yang hidup di antara kita. Ia adalah manusia yang di malam hari memilih untuk melepaskan jiwanya dari raga, bergentayangan dalam wujud yang tidak terbayangkan. Ia menjelma menjadi kepala terbang dengan organ dalam yang menjuntai. Ia adalah bentuk teror tertinggi di Bali. Leak adalah cerminan dari nafsu spiritual yang tidak terkendali. Ik adalah ambisi untuk mencapai kekuatan mistis tanpa melalui jalan kebajikan. Ia adalah jalan pintas yang menuntut harga yang tak ternilai. Kita akan membahas asal-usul Ik, ritual transformasinya, berbagai wujudnya yang mengerikan, dan yang paling penting, mengapa makhluk ini secara spesifik mengincar korban tertentu. Siapkah Anda menatap sisi Bali yang paling gelap? Bab 2. Asal-usul kuno dari teks Calonarang dan sosok Rangda. Untuk memahami Leak, kita harus kembali ke akar mitologi Jawa dan Bali. Kita harus kembali ke kisah seorang penyihir yang tidak tertandingi. Calonarang. Calonarang adalah teks kuno yang memiliki versi Jawa dan Bali. Teks ini menceritakan kisah seorang janda yang sangat kuat dalam ilmu hitam. Janda ini tinggal di desa Girah pada masa pemerintahan Raja Airlangga di abad ke-11. Janda ini memiliki kecantikan dan kekuatan sihir yang luar biasa. Namun ia memiliki seorang putri yang tidak kuno, tak kunjung menemukan pasangan. Karena tidak ada pria yang berani menikahi putri Calonarang, penyihir itu murka. Amarahnya tidak terkendali. Calonarang memutuskan untuk menghancurkan kerajaan. Ia mempraktikkan sihir hitam yang paling mematikan. Sihir itu menyebabkan bencana alam, penyakit, dan kematian massal. Calonarang adalah Ratu Leak yang paling utama. Ia adalah inkarnasi dari Dewi Durga atau Dewi Kali dalam manifestasi yang paling menakutkan. Rangda. Rangda adalah ikon yang sangat penting dalam spiritualitas Bali. Rangda tidak sepenuhnya jahat. Rangda adalah manifestasi dari Durga yang berdiri di sisi Ruabineda. Ruabineda adalah konsep dualitas. Konsep ini adalah keseimbangan antara kebaikan dharma dan kejahatan adharma. Rangda mewakili adharma. Ia mewakili sisi gelap. Ia adalah kekuatan yang harus dihormati. Ia adalah kekuatan yang tidak bisa dimusnahkan. Para praktisi Leak diyakini adalah murid atau pengikut spiritual dari Rangda. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari ajidesti atau peleakan dari teks-teks kuno yang berasal dari Calonarang. Mereka mencari kekuatan untuk mengubah wujud. Mereka mencari kekuatan untuk menyerang. Mereka mencari kekuatan untuk menaklukkan musuh atau mencapai kekayaan. Lik percaya bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kebajikan atau meditasi yang damai.
Kekuatan itu datang dari pemanfaatan energi yang paling purba, energi yang paling terlarang. Bab 3. Anatomi dan ritual transformasi jati diri Leak bukanlah wujud permanen. Leak adalah sebuah transformasi yang dilakukan oleh seorang manusia. Transformasi ini memerlukan ritual yang mendalam. Ritual ini biasanya dilakukan di kuburan, atau di tempat yang dianggap angker, atau di bawah pohon kepuh besar di tengah malam. Prosesnya dimulai dengan pelepasan roh atau jiwa dari raga. Tubuh manusia biasa itu harus ditinggalkan. Jiwa itu kemudian berubah menjadi leak. Untuk memuluskan transformasi ini, seorang leak memerlukan benda-benda suci yang terlarang. Benda-benda ini seperti ramuan rahasia. Ramuan itu terbuat dari campuran minyak yang disebut minyak leak. Minyak leak ini diyakini terbuat dari lemak manusia, lemak dari orang yang mati secara tidak wajar, atau dari janin yang diaborsi. Minyak ini dioleskan pada tubuh, terutama di bagian leher. Ini adalah pintu gerbang spiritual untuk pelepasan jiwa. Pada saat pelepasan, leak akan memancarkan cahaya. Cahaya ini seringkali berwarna merah, hijau, atau biru. Cahaya itu adalah tanda visual bahwa transformasi sedang berlangsung. Wujud paling menakutkan dan paling terkenal dari leak adalah kepala terbang. Dalam bahasa Bali, ini sering disebut leak nyiwer. Nyiwer adalah kepala yang terbang. Kepala itu membawa serta semua organ dalam, jantung, usus, dan paru-paru menjuntai. Darah menetes dari organ-organ itu. Kepala ini dapat membesar. Ia dapat mencapai ukuran raksasa. Ia dapat mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Ia dapat terbang, mengelilingi rumah-rumah. Tujuannya adalah untuk mencari korban. Tujuannya adalah untuk mencari energi hidup. Leak harus kembali ke raganya sebelum matahari terbit. Jika raga yang ditinggalkan dipindahkan, jika raga itu dirusak, atau jika raga itu diubah posisinya, maka leak yang kembali dari penerbangannya tidak akan bisa masuk. Ia akan mati. Leak akan mati sebagai kepala yang membusuk di bawah sinar matahari. Inilah kelemahan terbesar mereka. Inilah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka secara fisik. Leak juga dikenal mampu berubah menjadi wujud lain. Wujud-wujud ini mencerminkan tingkatan ilmu hitam yang telah dicapai oleh praktisinya. Semakin sulit wujud yang diubah, semakin tinggi pula ilmu yang dikuasainya. Wujud-wujud ini memiliki tujuan yang spesifik. Mereka memiliki taktik berburu yang berbeda. Bab 4. Jenis-jenis leak dan hierarki. Kekuatan transformasi leak bukan hanya sebatas kepala terbang. Kekuatan atau tingkatan ilmu hitam yang dikuasai seorang praktisi leak ditunjukkan melalui jenis wujud yang dapat mereka ambil. Ini menciptakan hierarki leak yang kompleks. Tingkatan ini menentukan jenis kejahatan yang dapat mereka lakukan. Jenis transformasi paling dasar adalah menjadi leak celeng atau babi hutan. Babi hutan adalah simbol nafsu atau keserakahan. Praktisi leak yang baru memulai sering mengambil wujud ini. Wujud ini memungkinkan mereka bergerak cepat. Mereka bisa mencari makanan atau menyerang musuh di kegelapan malam. Leak celeng seringkali terlihat berkeliaran di sawah atau pemukiman terpencil. Leak celeng memiliki kemampuan fisik yang kuat. Wujud ini adalah cerminan dari keinginan materi yang belum terpuaskan. Tingkat yang lebih tinggi adalah menjadi leak anjing atau leak kucing. Transformasi ini menunjukkan peningkatan kendali atas energi niskala. Leak anjing digunakan untuk menguntit atau melacak target, sementara leak kucing digunakan untuk menyelinap dan mencuri. Kemampuan mereka untuk meniru suara binatang atau manusia menjadi sangat mahir. Wujud anjing melambangkan kesetiaan, tetapi leak anjing memutarbalikkan konsep itu menjadi pengkhianatan spiritual. Ini menunjukkan penguasaan yang lebih dalam atas sihir. Tingkatan puncak dari ilmu leak adalah menjadi leak bunga atau leak cahaya. Leak di tingkat ini
tidak menyerupai hewan. Ia tampak seperti bola api bersinar yang terbang di udara. Praktisi leak yang mencapai tingkatan ini sudah melampaui kebutuhan akan balas dendam atau harta. Mereka mencari kekuatan murni. Cahaya yang mereka pancarkan adalah manifestasi dari energi astral yang mereka curi. Hanya sedikit praktisi yang diyakini mampu mencapai tingkatan ini. Leak cahaya adalah yang paling sulit dibedakan. Mereka sering disalahartikan sebagai penampakan spiritual yang suci. Hierarki ini menunjukkan bahwa leak adalah sebuah perjalanan spiritual terbalik. Sebuah perjalanan dari kejahatan fisik menuju kejahatan spiritual. Tujuan akhirnya adalah menjadi entitas yang lebih dekat dengan Rangda. Entitas yang mampu menciptakan bencana besar atau mengambil nyawa hanya dengan niat. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kecil pula risiko leak untuk gagal kembali ke raganya saat fajar. Bab 5. Target korban leak, darah, dan energi astral. Leak memiliki target korban yang sangat spesifik. Mereka tidak menyerang sembarang orang. Sasaran utama mereka selalu terfokus pada darah murni atau energi hidup yang paling rentan. Korban utama mereka adalah wanita hamil atau bayi yang baru lahir. Mengapa wanita hamil? Wanita hamil membawa dua kehidupan. Mereka adalah sumber energi vital atau astra yang luar biasa. Leak percaya bahwa mengonsumsi janin atau plasenta bayi baru lahir akan memberikan mereka kekuatan mistis yang tak tertandingi. Kekuatan ini memperpanjang usia mereka atau meningkatkan ilmu hitam mereka. Janin diyakini memiliki energi spiritual yang belum terjamah oleh dunia. Serangan leak seringkali tidak meninggalkan bekas luka fisik. Korban tiba-tiba menjadi sakit. Mereka menjadi kurus, atau mereka mengalami penyakit aneh yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Di Bali, jika seorang bayi tiba-tiba sakit atau menangis tanpa henti, atau jika seorang wanita hamil mengalami keguguran misterius, hal itu seringkali dikaitkan dengan serangan leak. Ini memicu intervensi spiritual. Salah satu tanda klasik serangan leak pada bayi adalah fenomena bayi kembung. Tubuh bayi terlihat membesar, namun kulitnya pucat dan kondisi kesehatannya memburuk drastis. Praktisi Bali percaya ini adalah tanda bahwa leak telah mengisap energi astra dari tubuh korban. Penangkalan leak seringkali harus dilakukan secara spiritual. Penangkalan itu harus dilakukan oleh pendeta atau balian, karena penyakit yang disebabkan leak tidak dapat disembuhkan oleh ilmu medis biasa. Melawan leak memerlukan ritual niskala. Bab 6. Perbandingan global leak versus Manananggal. Fenomena penyihir yang mampu melepaskan kepalanya dan terbang bukanlah unik di Bali. Konsep ini memiliki kembaran yang sangat dekat di Asia Tenggara. Kembaran itu adalah Manananggal dari Filipina. Manananggal berasal dari mitologi rakyat Filipina. Ia adalah sosok wanita, seorang wanita yang pada malam hari memisahkan tubuh bagian atasnya dari pinggang. Tubuh itu terbang dengan sayap kelelawar. Ia mencari mangsa yang sama dengan leak. Mangsanya adalah wanita hamil atau bayi. Ia menggunakan lidah panjang seperti belalai untuk menghisap darah atau jantung janin. Perbedaan mendasar antara leak dan Manananggal terletak pada asal-usulnya atau motif mereka. Leak adalah manusia yang memilih sihir hitam. Ia adalah praktisi ilmu peleakan. Sementara Manananggal adalah sosok vampir. Manananggal adalah monster yang dikutuk. Manananggal mencari darah untuk bertahan hidup. Leak mencari energi spiritual untuk memperkuat ilmu. Di sisi lain, leak juga berbagi kesamaan dengan aswang. Aswang adalah makhluk mitologi Filipina yang mampu mengubah wujud. Aswang bisa menjadi anjing, babi, atau burung. Aswang juga seringkali menargetkan wanita hamil atau janin. Kedua legenda ini menunjukkan adanya ketakutan budaya universal. Ketakutan itu adalah ketakutan terhadap kekuatan gaib yang menargetkan kelahiran atau kehidupan baru. Perbandingan ini menegaskan bahwa leak adalah representasi spesifik Bali,
Namun ketakutan akan penyihir yang mengancam kehidupan adalah tema utama di seluruh Asia Tenggara. Bab 7. Ilmu penangkalan penangkal dan ritual melawan leak memerlukan pengetahuan spiritual dan fisik yang spesifik. Masyarakat Bali telah mengembangkan sistem pertahanan yang sangat rinci. Ritual paling umum adalah penggunaan banten atau persembahan. Persembahan ini ditempatkan di persimpangan jalan atau di depan rumah. Sesajen ini berfungsi untuk menenangkan roh jahat atau mengalihkan perhatian leak yang sibuk mencari korban. Mungkin akan teralihkan oleh persembahan makanan. Persembahan ini adalah bentuk negosiasi dengan dunia niskala. Salah satu penangkal fisik yang paling terkenal adalah bawang tunggal atau bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal memiliki energi spiritual yang kuat. Energi ini dipercaya dapat mengusir atau melemahkan kekuatan leak. Bawang putih tunggal sering diletakkan di bawah bantal atau digantung di atas pintu. Ada pula kepercayaan pada pisau baja putih atau pengangon. Pisau baja putih diyakini memiliki kemurnian. Kemurnian itu dapat memutuskan ikatan sihir hitam. Senjata baja ini sering ditancapkan di ambang pintu. Metode penangkal yang paling fatal adalah pada saat leak sedang dalam proses transformasi. Jika raga manusia yang ditinggalkan ditemukan, jika raga itu diolesi ramuan atau disusupi paku, atau jika raga itu dibalik posisinya, maka leak yang kembali dari penerbangannya tidak akan bisa masuk. Ia akan mati. Ia akan mati sebagai kepala yang membusuk di bawah sinar matahari. Ini adalah risiko tertinggi yang dihadapi setiap praktisi leak. Bab 8. Leak di budaya populer dan seni. Kisah leak tidak hanya terbatas pada folklor lisan. Ia telah menjadi subjek utama dalam seni dan media populer Indonesia. Leak telah diangkat ke layar lebar di Indonesia sejak tahun 1980-an. Film-film horor Indonesia seringkali menggunakan citra leak yang ikonik. Citra itu adalah kepala terbang dengan organ dalam yang menjuntai. Film-film ini membawa legenda lokal Bali ke tingkat nasional. Film-film ini bahkan memperkuat citra leak sebagai makhluk yang haus darah. Mereka membuat leak menjadi simbol horor nasional. Di sisi lain, leak adalah bagian integral dari seni tradisional Bali. Tari Calonarang adalah sebuah pertunjukan seni yang menceritakan kisah Ratu Leak Rangda. Pertunjukan ini adalah ritual. Pertunjukan itu bukan hanya hiburan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan energi spiritual masyarakat. Penari Rangda atau penari leak dihormati. Mereka mewakili sisi gelap yang diakui sebagai bagian penting dari kosmos. Leak juga menjadi inspirasi untuk ukiran, topeng, atau lukisan. Sosoknya yang mengerikan berfungsi sebagai pengingat. Pengingat akan adanya sisi gelap yang harus diwaspadai di setiap desa. Seni adalah cara bagi masyarakat Bali untuk mengelola dan mengendalikan kekuatan yang menakutkan ini. Bab 9. Kesaksian nyata leak laporan warga. Meskipun ilmu pengetahuan menolak keberadaannya, laporan tentang penampakan leak yang tidak dapat dijelaskan masih terus terjadi di berbagai wilayah Bali. Laporan ini seringkali terjadi di tengah malam, terutama di atas kuburan atau di dekat pohon yang dianggap angker. Warga sering melaporkan melihat bola api berwarna aneh. Bola api itu melayang di atas sawah. Cahaya itu memancarkan aura menakutkan. Cahaya itu adalah tanda visual bahwa transformasi sedang berlangsung. Kesaksian lain sering menyebutkan suara tawa atau jeritan aneh di hutan. Jeritan itu terdengar dekat, tiba-tiba menjauh. Ini adalah taktik leak. Taktik untuk membingungkan calon korbannya. Kasus yang paling mengerikan adalah kesaksian tentang rangka manusia yang ditemukan di bawah pohon beringin. Rangka itu ditemukan tanpa kepala. Ini memicu ketakutan. Ketakutan bahwa leak yang gagal kembali ke raganya telah mati. Kasus-kasus ini
menjadi bukti bagi masyarakat lokal. Bukti yang menegaskan bahwa Leak adalah ancaman yang nyata. Petugas adat sering dipanggil untuk melakukan upacara pembersihan. Upacara itu dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan spiritual. Bab 10. Penutup keseimbangan Rua Bineda. Kisah Leak pada akhirnya membawa kita kembali ke konsep utama spiritualitas Bali. Rua Bineda. Rua Bineda adalah dualitas. Konsep ini adalah keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan. Keseimbangan itu adalah kebaikan dan kejahatan. Leak adalah representasi dari adharma. Lik adalah representasi dari kejahatan. Namun keberadaannya menuntut masyarakat untuk memperkuat dharma atau kebaikan mereka. Keseimbangan spiritual. Lik bukanlah monster yang harus dimusnahkan. Lik adalah kekuatan yang harus diatur dan diseimbangkan. Bahkan dewa di Bali pun tidak memusnahkan Rangda. Lik adalah pengingat yang kuat, pengingat akan bahaya yang datang dari ambisi spiritual yang tidak terkendali. Lik adalah cermin dari nafsu manusia yang memilih jalan pintas gelap untuk kekuasaan. Ini adalah harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar untuk hidup di Pulau Dewata. Bali adalah pulau yang menjaga keindahan dan kengerian dalam kesetimbangan. Apa ritual atau penangkal terkuat yang Anda tahu untuk mengalahkan Leak? Komentar di bawah ini tentang cerita Leak paling seram yang pernah kamu dengar. Like video ini atau subscribe channel Legenda Indonesia dan Dunia agar kita terus bisa menggali filosofi di balik misteri Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya.